Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dirinjani Irsyad. Hari ini saya ingin membahas tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Nah, hari ini saya ingin membahas 5 materi, yaitu ada kehidupan ekonomi, struktur birokrasi, daftar raja, raja terburuk, dan kehidupan keagamaan. Pertama, saya ingin membahas tentang kehidupan ekonomi. Jadi, kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanegara ini mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai penggalian Sungai Candrabaga dan Sungai Gumati. Sedikit informasi, Sungai Candrabaga ini dibuat oleh Raja di Rajaguru atau Jaya Singawarman, yang merupakan raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Tarumanegara. Dan Sungai Gumati itu dibuat oleh Raja Purnawarman, yaitu raja ketiga sekaligus raja termasyhur dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, kedua, sungai tersebut merupakan bukti bahwasannya selain digunakan sebagai mencegah banjir, tujuannya adalah untuk irigasi pertanian. Maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanegara itu sangat berpusat pada pertanian. Nah, gambaran mengenai kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanegara juga dapat dilihat dari catatan Fahien atau pedagang Tiongkok. Dalam catatannya disebutkan bahwa mata pencarian masyarakat Tarumanegara itu berpusat pada perdagangan, pertanian, peternakan, terus perburuan, dan lain-lain gitu. Contoh barang-barang perdagangannya itu ada kulit penyu, gading gajah, cula badak, terus ada rempah-rempah, terus ada emas, ada perak, dan lain-lain gitu. Yang kedua yaitu struktur birokrasi Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama sudah pasti raja. Dia ini pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan mutlak. Yang kedua ini ada keluarga kerajaan dan bangsawan atau ksatria dan brahmana. Nah, keluarga kerajaan ini dan bangsawan ini memiliki peran dalam pemerintahan dan keagamaan dalam kerajaan itu. Dan kalau Brahmana itu sendiri memiliki aspek dalam keagamaan dan legitimasi kekuasaan raja. Yang ketiga ada pejabat pemerintah. Nah, pejabat pemerintah ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada Mahapati. Mahapati ini tangan kanan raja, bertugas untuk mengurus administrasi kerajaan dan strategis politik. Nah, yang kedua ada Senapati. Senapati ini adalah pemimpin militer yang bertugas dalam pertahanan dan ekspansi wilayah. Nah, yang ketiga ini ada Dharmayaksa. Nah, jadi Dharmayaksa ini adalah pengawas hukum dan keagamaan dalam Kerajaan Tarumanegara. Nah, yang keempat ini ada pejabat wilayah, dalam kurung bupati atau kepala daerah. Nah, Tarumanegara ini kan memiliki beberapa daerah bawahan yang diperintah oleh pejabat lokal. Biasanya disebut datu atau rakyat. Nah, tugasnya mereka ini yaitu bertanggung jawab mengatur daerahnya masing-masing dan membayar upeti kepada raja. Nah, yang kelima itu ada rakyat. Nah, rakyat ini dibagi menjadi 2, yaitu Waisya dan Sudra. Nah, Waisya ini golongan peternak, pengrajin, petani, pedagang. Mereka ini menopang ekonomi kerajaan. Nah, kalau Sudra itu yaitu golongan rakyat jelata dan pekerja kasar. Contoh rakyat jelata itu seperti pemulung, terus pengemis dan budak gitu. Nah, kalau pekerja kasar itu yaitu pekerjaan yang mengandalkan fisik. Contohnya itu seperti pembangunan irigasi yang disebutkan di dalam isi prasasti Tugu.
Yang ketiga, saya ingin membahas tentang raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu ada Jayasingawarman dari 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua ada Dharmayawarman dari 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga ada Purnawarman dari 395 sampai 434 Masehi. Yang keempat ada Wisnuwarman dari 434 sampai 455 Masehi. Yang kelima itu ada Indrawarman dari 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam ada Candrawarman dari 515 sampai 535 Masehi. Yang ketujuh ada Suryawarman dari 535 sampai 561 Masehi. Yang kedelapan ada Kertawarman dari 561 sampai 628 Masehi. Yang kesembilan ada Sudhawarman dari 628 sampai 639 Masehi. Yang ke-10 Hariwangsawarman dari 639 sampai 640. Yang ke-11 itu ada Nagajayawarman dari 640 sampai 666 Masehi. Yang ke-12 itu ada Linggawarman dari 666 sampai 669 Masehi. Yang ke-13 ada Tarusbawa dari 669 sampai 723 Masehi. Materi yang keempat yaitu Raja Terburuk. Menurut saya Raja terburuknya yaitu Tarusbawa. Raja terakhir dari kerajaan Tarumanegara adalah Linggawarman. Ia memerintah dari 666 hingga 669 Masehi. Setelah wafatnya Raja Linggawarman, tahta kerajaan diwariskan kepada menantunya, suami dari putri sulungnya, Dewi Manasih. Tarusbawa kemudian memutuskan untuk memisahkan diri dan membangun sebuah kerajaan baru yaitu Kerajaan Sunda pada tahun 670 Masehi yang menandai berakhirnya era Kerajaan Tarumanegara. Keputusan Tarusbawa untuk memindahkan pusat kekuasaan ke wilayah Sunda yang menyebabkan perpecahan dalam kerajaan ini. Selain itu, ada juga faktor-faktornya seperti serangan dari Kerajaan Sriwijaya dan pemberontakan daerah di bawah kekuasaan Tarumanegara juga membuat runtuhnya kerajaan ini. Yang kelima yaitu kehidupan keagamaan. Nah, jadi kerajaan Tarumanegara ini berdiri sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Nah, kerajaan Tarumanegara ini memiliki kehidupan keagamaan yang beragam dan dinamis. Nah, mayoritas masyarakatnya ini menganut agama Hindu aliran Wisnu. Namun ada juga yang menganut agama Buddha serta kepercayaan Nyanisme. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan agama Hindu Wisnu. Nah, dalam ajaran Hindu, Wisnu dikenal sebagai dewa pemelihara alam semesta. Buktinya ada di dalam prasasti Ciareten dan prasasti Kebun Kopi. Nah, di dalam prasasti Ciareten ini terdapat jejak telapak kaki Raja Purnawarman yang disamakan dengan jejak telapak kaki Dewa Wisnu yang menunjukkan penghormatan tinggi terhadap Dewa Wisnu. Nah, yang kedua ini ada prasasti Kebun Kopi. Di dalam prasasti Kebun Kopi terdapat juga jejak telapak kaki yang dikaitkan dengan Dewa Wisnu. Nah, menegaskan pengaruh kuat aliran Wisnu dalam kerajaan tersebut. Yang kedua yaitu agama Buddha. Selain agama Hindu, agama Buddha juga dianut oleh sebagian masyarakat Tarumanegara. Dari catatan biksu Tiongkok, Fahian yang mendatangi wilayah tersebut pada awal abad ke-5 Masehi menyebutkan bahwa jumlah orang yang menganut agama Buddha relatif sedikit dibandingkan orang yang menganut agama Hindu dan kepercayaan lainnya. Yang ketiga yaitu kepercayaan animisme. Selain agama Buddha dan agama Hindu, kepercayaan animisme yang memuja roh nenek moyang dan kekuatan alam juga masih eksis di kalangan masyarakat Tarumanegara. Kepercayaan ini menunjukkan keberagaman praktek spiritual yang ada pada masa itu.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.